Ada nasabah saya itu breeder ikan hias. Dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jadi dokter. Namanya kita kerja gitu kan, saya juga pengen punya pendapatan di luar dari kerja saya kerja. Saya juga harus bisa seperti mereka gitu. 2023 akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk resign dari perusahaan tersebut. Pas saya beli dari salah satu penghobi, itu saya tertarik karena di sana saya dapat bonus ikan lohan tuh. Dari dulu saya breeding berhasil itu, saya udah jatuh cinta sebenarnya sama lohan. Kita juga penasaran ikan juara itu seperti apa. Di atas langit masih ada langit, Bung. Yang punya ikan, mau ikan apapun itu dirawat dengan hati lah. Insya Allah kalau untuk rezeki udah ada yang ngatur nantinya. Kita harus kayak batang singkong. Kenapa? Ya karena batang singkong itu ditanam di tanah manapun dia bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah. Sama pendirian kita mau dimanapun, mau lokasi kita dimanapun, strategis atau enggak, kita harus bisa mengembangkan, bahkan bisa sampai berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera 3, perkenalkan, nama saya Ibnu Solihin, biasa dipanggil dengan Ibnu. Saya pemilik dari Galeri Arwana 77. Sebelum saya terjun di arwana dan lohan ini, dulunya saya itu breeder ikan hias cupang. Itu di tahun 2020 pas zamannya COVID. Ketika saya diberhentikan dulu dari pekerjaan saya fokus breeding ikan cupang tersebut. Cuman itu tidak lama. Setelah COVID padam, saya kembali bekerja lagi itu di tahun 2020 sampai 2023 lah. Saya masuk di sebuah perbankan BUMN. Waktu itu saya di bagian mikro untuk penyaluran KUR, kredit usaha rakyat. Nah, di situ saya banyak ketemu dengan wirausaha dari petani, dari kelontong dan lain-lain. Dan yang terakhir itu saya ke daerah Ciseeng tuh. Ada nasabah saya itu breeder ikan hias. Saya terpancing lagi karena saya hobi ikan. Akhirnya pendekatan secara langsung kepada nasabah saya banyak ngobrol, saya banyak sharing. Nah, di situ saya makin menggebu-gebu tuh untuk melanjutkan apa yang saya hobi waktu itu. Selain kesibukan kerja, pada saat itu saya juga sudah mulai usaha kecil-kecilan, menjual pakaian atau jaket celana untuk pendakian atau outdoor. Ya, namanya kita kerja gitu kan. Saya juga pengen punya pendapatan di luar dari kerja saya kerja, untuk menekuni juga karena emang saya suka berwirausaha di situ. Nah, dari situ yaitu ketemu sama Pak Nasrul kalau nggak salah, itu nasabah saya. Dia mempunyai beberapa tambak untuk ikan hias, dan di situ saya banyak sharing dengan beliau. Saya jadi termotivasi untuk membuat sebuah mini galeri lah untuk hobi saya tersebut. 2023 akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk resign dari perusahaan tersebut. Saya fokus penjualan jaket dan celana itu, saya buka kios. Di situ saya bekerja sendiri, di kaki tangan saya sendiri saya ingin berusaha. Seperti yang saya temuin juga sebelumnya di perbankan, ketemu dengan nasabah-nasabah yang wirausaha, saya juga harus bisa seperti mereka gitu. Dari situ sambil nyambi-nyambi juga saya breeding lohan lah di situ tuh. Cuman waktu itu saya kurang begitu fokus. Akhirnya dari lohan itu anakannya pun
saya bagi-bagiin ke lingkungan teman saya dulu kantor. Ya karena usaha saya belum berjalan dengan lancar, akhirnya saya fokusin salah satu dulu di situ. Jadi hanya sekedar hobi lah di situ maksudnya untuk lohan. Nah, jadi setelah saya fokus di jaket dan percelanaan itu, saya juga sama istri suka dengan kucing. Waktu itu ada kepikiran untuk kita cobalah untuk breeding tuh. Kita bikin ruangannya, rasnya ras Bengal sih waktu itu. Kita hanya khusus Bengal. Nah, udah saking banyaknya itu juga akhirnya kita lepas adopt lah di situ. Waktu itu kita sempat bingung setelah kucing kita open adopt semuanya, ruangan itu nggak jadi apa-apa. Nah, di situ saya dan sepupu saya berpikiran, saya tahun 2024 itu mencoba hobi yang lain, yaitu arwana super red. Kita coba kembangin, kita rawat. Alhamdulillah di situ ada peminatnya, dan pas saya beli dari salah satu penghobi itu saya tertarik karena di sana saya dapat bonus ikan lohan tuh. Itu dibonusin sekitar 4 ekor tuh, saya inget tuh. Nah, di situ saya coba live di rumah untuk live arwana sih sebenarnya. Kalau untuk lohan itu tadinya emang kita buat rawat aja karena kita suka juga dari dulu. Banyak ternyata minatnya dari para penonton yang kita live di TikTok. Waktu itu minta spill, oh itu apa tank yang sebelah sana, oh itu lohan om, saya bilang boleh di spill. Saya spill, ternyata di situ banyak sekali tuh peminatnya. Dari yang tadinya saya itu yang dikasih tadi itu akhirnya saya jual, saya jadikan modal buat memperbanyak lohan tersebut. Saya akhirnya ya bercoba berani impor lah gitu, karena kita emang lebih suka di Canva ya om ya, jadi lebih enak aja. Kalau untuk saya pribadi, saya suka banget sama karakter si Canva tersebut. Dari branding kita yang lama, Rafflesia Arwana itu, saya sama sepupu saya tuh tukar pikiran, akhirnya kita join bareng, nge-rebranding ganti logo kita lah jatuhnya. Jadi Galeri Arwana 77. Meskipun banyak banget yang bertanya-tanya sih, kenapa sih kok logo lu Arwana banyak kan dominannya ke lohan, kayak gitu. Ya kalau untuk arwana kita masih ada, kita masih tetap arwana itu masih di nomor 1 lah jatuhnya, karena emang banyak peminatnya waktu itu di lohan. Akhirnya kita rubah juga nih layout galeri kita. Kalau untuk kita nantinya nge-branding lagi atas bikin lohan atau apa, nanti mungkin kita bakal kita konsepin lagi. Tapi kalau untuk saat ini ya kita tetap memakai Galeri Arwana 77. Yang melatar belakangnya atau memotivasi saya untuk jadi seller atau breeder atau grooming lohan itu balik lagi ke nasabah saya yang masih saya waktu itu bekerja. Saya melihat, saya termotivasi, maksudnya dia tuh nggak nyerah gitu, maksud dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jadi dokter. Nah di situ saya juga pasti saya bisa, dan ini sebuah motivasi banget sih saya untuk bisa selalu mandiri gitu. Kenapa saya milih ikan lohan? Karena ya dari berbagai macam, waktu itu saya juga pernah sempat di percupangan, tapi apa ya, saya suka emang ikan-ikan tuh yang bisa berprogres gitu, kayak cupangan dari mutasi atau apa. Dan di lohan ini karena emang feeling saya dapat banget dari dulu saya breeding berhasil itu, saya udah jatuh cinta sebenarnya sama lohan. Nah makanya di sekarang ini saya tekunin sampai saat ini. Konsep galeri Arwana 77 ini sebenarnya memanfaatkan ruangan kosong sih yang bekas dulu kita kucing ya, ruangan kucing ini kita rombak,
kita jadikan mini galeri sih sebenarnya. Tapi kita pengennya memberikan yang terbaik, walaupun kita nggak terlalu besar, tapi ikan di sini harus berkualitas. Kenyamanan juga buat yang offline, ya kita menjaga selalu kebersihan. Kalau galeri Arwana 77 ini juga sistemnya sih dia semi outdoor sebenarnya, karena di atasnya kita kasih yang transparan, jadi matahari pun kalau siang itu masuk ke sini gitu. Buat buat kesehatan si ikan tersebut sih gitu. Lohan yang saya jual di galeri Arwana 77 ini lebih ke kamfa sih jenisnya. Kenapa hanya kamfa? Ya karena basically karena emang saya suka pribadi, dan peminatnya pun kalau saya bilang itu lumayan banyak. Kalau untuk perbandingannya sih, kalau saya kenapa kamfa, karena dia mempunyai warna yang lebih dominan, bagus sih kalau menurut saya. Tapi balik lagi juga nggak mesti yang lokal juga kurang bagus, itu balik lagi ke groomingnya masing-masing. Dari perawatannya, dari kualitas airnya. Nah kalau untuk yang lebih signifikan sih, kalau untuk jenis kamfa itu mutiaranya itu lebih kasar, warnanya lebih dominan, ya bagus lah menurut saya. Untuk jenis kamfa yang ada di galeri Arwana 77 nanti bakal kita spill di akhir video. Kalau untuk kesulitan memelihara lohan jenis kamfa atau yang lainnya itu sebenarnya sama aja. Dia itu tergantung dengan cuaca, terkadang itu juga sangat berdampak banget, kayak pancaroba. Terkadang penyakitnya itu tuh dari white spot, jamur, barefoot. Kalau untuk penanganan di galeri Arwana 77 ini sih kita juga lihat dari kondisi ikannya. Kalau misalkan dia berjamur, kita menjaga kualitas airnya tuh biasanya. Berarti suhunya atau pH-nya, di situ kita tambahin garam ikan, paling sama metin blue untuk penanganannya. Lohan yang ada di galeri Arwana 77 ini kita nggak hanya impor, kita ada lokal juga. Kalau impor itu kita ada dari Thailand sama Vietnam. Kalau lokal sini kita ada kerjasama juga sama para petani. Jadi nanti kita ada sekiranya tuh kayak kerjasama atau bagian plasma gitu. Jadi kalau untuk para penghobi yang nyari kamfa, itu di sini kita ada, bukan hanya ada kamfa impor, kita juga ada kamfa lokal. Untuk media yang ada di sini kita juga tergantung dari size ikannya. Biasanya kita tuh kalau size 3 cm itu kita taruh di akuarium ukuran 30 kali 30 kali 40. Nanti dia sesuai dengan size-nya, karena semakin luas medianya atau wadahnya, nah itu bakal lebih bagus juga untuk prospek ikannya dan size-nya. Kalau untuk ornamen lainnya tuh kita di sini cuma pakai biofoam, aerator sama batu aja sih. Biasanya tuh ada karang jahe gitu. Itu aja. Kalau untuk pemberian pakan di sini kita cuman gunain simple sih sebenarnya, cuman ada di sini cobek, terus pelet sama udang dan pasta udang. Biasanya tuh kalau sehari itu, kalau setiap harinya nih, kalau kita tuh pagi dan sore hari itu pelet, itu secukupnya aja. Kalau untuk hari esok kita bisa mix, kita pakai cobek. Kalau untuk pasta saya nggak saya lakukan setiap hari atau setiap minggu, itu biasanya saya gunakan kalau emang pengen ada ikan yang saya grooming untuk sebuah ajang kontes lah gitu. Kalau tiap harinya sih paling pagi dan sore aja saya kasih secukupnya, yaitu pelet sama cobek tadi. Ikan di sini pun seminggu sekali kita puasakan, misalkan kayak hari Sabtu, minggunya kita lakukan kuras total. Karena untuk menjaga ikan yang sehat itu ya terutama itu rawat kualitas airnya itu sih. Banyak juga yang nanya biasanya berapa kali Om untuk nguras kayak gitu. Kalau di sini tuh saya nguras sifon sih. Sifon itu hampir setiap hari. Kalau di sini untuk membuang kotorannya aja itu sekitar 20%. Terus saya kasih air baru lagi.
Kalau untuk total biasanya saya seminggu sekali, itu saya kuras total. Sekalian water tank itu udah saya gosokin akuariumnya, media-medianya pun untuk apa ya, untuk ikan kesayangan pastinya dia juga harus dimanjakan agar hasilnya pun juga bakal lebih sempurna, ikan berkualitas. Kalau kita market penjualan itu se-Indonesia Raya sih, sebenarnya kita tuh paling jauh itu di Kalimantan, Batam, Riau. Untuk saat ini masih se-Indonesia aja, belum keluar-keluar. Harga fantastis yang pernah kita capai itu, kalau dibilang sih galeri ini kan masih cukup baru ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita ngerawat ikan itu untuk di kelas kontes itu laku di sekitar 4,7 atau 5 juta lah udah bersih. Itu alhamdulillah banget, nggak nyangka juga ada. Nah dari situ saya juga jadinya semangat untuk membuat ikan tuh bisa bagus, bisa ada kualitas, pasti ada harga tuh. Nah, jadi kalau untuk yang lain yang punya ikan, mau ikan apapun itu dirawat dengan hati lah. Insya Allah kalau untuk rezeki udah ada yang ngatur nantinya. Kalau untuk sejauh ini pemasaran Galeri Arwana 77 ini kita online dan offline sih. Kalau online itu kita biasanya live di platform TikTok. Kalau untuk offline biasanya kita buka dari sore sampai malam. Pokoknya sampai kita ngantuk. Lohan ikut kontes, kita kemarin baru ya mencoba nih Om, baru pertama kali. Kita juga penasaran ikan juara itu seperti apa, ikan bagus itu kayak apa. Terkadang kan namanya kita penghobi ya, kita udah yakin nih sama ikan kita, wah nih ikan kita paling bagus. Tapi kan di luar sana, di atas langit masih ada langit, Bung. Makanya saya ikut penasaran. Kemarin kebetulan ada acara LCA itu, saya coba ikut, saya bawa karena masih perkenalan ya, saya bawa satu ikan ya untuk sharing dengan para suhu dan menggali saya juga buat sejauh mana ikan saya di arena, dan saya juga banyak masukan dari yang lain daripada ya senior-senior lah di sana. Alhamdulillah ikan yang kemarin kita ikutkan di acara LCA itu ya walaupun 10 besar tapi itu kebanggaan banget buat pribadi, buat diri saya gitu. Wah ternyata berhasil loh ikan yang saya ikutkan, yang saya emang benar-benar rawat dengan baik itu membuahkan hasil. Itu bikin saya lebih membara semangat. Kalau rencana saya pribadi, rencana sama sepupu saya Dimas tuh di Galeri Arwana 77 ini bisa saya kembangin terus. Saya rencana tuh pengen nantinya ada ruangan tersendiri buat arwana dan ada ruangan tersendiri itu juga buat lohan. Jadi yang pada banyak nanya itu kita masih ada kok arwana gitu dengan logo kita yang Galeri Arwana, tapi kebanyakan dominannya ke lohan. Harapan untuk ikan lohan ya untuk semuanya itu semoga lohan itu makin banyak event-eventnya, makin didukung sama pemerintah, mungkin antara tempat penyelenggaraan atau apa-apanya tuh nggak dipersulit lah. Jadi kita bisa menampilkan ikan-ikan yang terbaik. Pesan-pesan untuk sahabat Lentera 3 yang mau mulai nih, baru mau start awal melihara lohan itu, dicoba. Lohan itu simple kok, nggak terlalu sulit. Yang penting kita satu itu, kita rawat kualitas airnya, kita selalu jagalah. Kalau emang kita suka sama sesuatu hal, sama hobi kita, apalagi ya itu mulai ditekuni, mulai dipelajari, itu pasti akan berbuah hasil lah.
Nah, ini sesuai dengan janji saya nih tadi, untuk sahabat Lentera 3 saya mau mereview. Kalau yang ada di depan ini jenis Kampa Red King Thailand. Ini dia size-nya itu sekitar 6 cm lah, kurang lebih. Nah, ini formnya bagus nih, kecil-kecil kayak gini nih. Biasanya nih. Warnanya juga udah strong ya. Nah, ini prospeknya bagus. Nah, untuk sahabat Lentera 3 nih, kalau yang di sini yang kita shoot ini lens Vietnam. Dia ini lensnya masih ada GB-nya. Nah, kalau Vietnam sih, kalau saya strong di warna sama mutiaranya nggak terlalu kasar sih, tapi balik lagi ke indukannya juga. Tapi kalau yang saya selama ini besarkan dari Burayak tuh antara Vietnam dan Thailand itu, dari perbedaan mutiaranya sih lebih tegas di Thailand kayak gitu. Ukurannya ini hampir di 16-17 cm kurang lebih. Kalau untuk ukuran ini dari size 2 cm lah, sekarang udah masuk di size 16-an, 16-17 cm. Oke, kalau yang ini nih untuk sahabat Lentera 3, ini yang lokal. Ini udah ACDC disebutnya. Ini Kampa mata putih. Ini size-nya sekitar 6-7 cm lah. Ini semi short body misalnya. Nah, ini yang ada di sini semuanya tuh lokal, asli budidaya breeder lokal Indonesia. Oke, untuk sahabat Lentera 3, nah itu cerita singkat saya, background saya. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe channel Lentera 3. Yang mau mampir atau mau datang nih ke farm kita yang mini ini, boleh langsung ketik aja di Maps itu Galeri Arwana 77 dengan penulisan kapital semua. Lokasi kita di Depok, Jawa Barat, di belakang Masjid Kubah Mas. Kalau kontak kita tuh di 0856 77 88 587. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.